Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Haniasi di episode Radio Malam. Nah, ini video selanjutnya di bagian ketiga. Oke, tidak lama-lama, langsung kita dengarkan saja ya. Bagian 3 dari novel Orang Ketiga, berasal dari sumber yang novel ini bisa kalian lihat di aplikasi Dream. Ini bukan promosi ya, ini karena aku menghargai yang mempunyai cerita ini, jadi saya mencatatkan sumbernya. Jadi kalau kalian mau lebih lengkapnya, mau baca lebih banyak novel lagi, kalian bisa download aplikasinya. Oke, capcus. Tepat pukul 7 pagi, aku dan Adi telah bersiap menuju Bandung. Selesai sarapan bersama, Melati mengantar kami hingga ke teras. Hati-hati ya, pesannya pada kami dengan senyum yang tak pernah luput ia tampilkan. Adi memeluk erat, seperti tak ingin berpisah dengan istri kesayangannya itu. Aku? Tentu saja, aku merasa sedikit kesal. Melati mengurai pelukan mereka lebih dulu, mungkin karena merasa tak enak dengan wajahku yang mulai cemberut. Kamu juga hati-hati di rumah, kabari aku segera kalau ada apa-apa, pesan Adi. Tangannya masih menggenggam jemari Melati. Melati mengangguk patuh. Kemudian pandangannya beralih padaku. Nyek, titip Adi ya. Aku sebal. Melati mengatakan kalimat itu lagi, seolah-olah aku ini babysitternya Adi. Tergantung orangnya, jawabku. Terakhir kamu bilang begitu waktu dia sakit. Nyatanya dia gak butuh bantuanku, jadi kali ini aku yakin dia juga gak butuh bantuanku, karena dia benar-benar sehat. Ucapku menatap Adi kesal kalau mengingat kejadian waktu itu. Adi menatapku tak suka, sementara Melati masih saja tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin heran atau apa dengan sikapku dan Adi yang seperti bocah. Ingat, dia juga istrimu. Aku tersenyum getir mendengar kalimat itu. Ya sudah, sana berangkat, kasihan ibu sudah menunggu. Aku dan Adi akhirnya berangkat menuju Kota Kembang, kota di mana aku terlahir dan dibesarkan. Aku telah menghubungi bosku meminta cuti 2 hari untuk perjalanan ini. 1 jam perjalanan kami sama-sama terdiam. Aku menyibukkan diri dengan ponsel di genggaman, membuka sosmed, membalas pesan dari bosku dan Marta, lalu beralih berselancar di YouTube. Sesekali kelirik Adi yang fokus ke jalanan. Adi memang mesona, kulitnya putih bersih, hidungnya tegak berdiri, mata kecoklatan dengan alis tebal yang hampir menyatu. Badannya memang tidak six-pack, tapi cukup ideal. Baunya yang lebar dengan bobot tubuh yang pas membuatnya terlihat macho. Setidaknya begitu menurutku. Kenapa? Aku tampan ya? Katanya penuh percaya diri. Ia menatapku sekilas lalu kembali fokus ke jalanan. Aku menghentikan aksiku memandangnya. Kualihkan kembali wajahku pada layar ponsel tanpa membalas ucapannya. Kenapa diam saja? Gak apa-apa. Kamu lapar? Aku menatapnya heran. Enggak. Please, kamu gak perlu pura-pura peduli. Nanti bersikaplah sewajarnya seperti seorang istri. Adi menasihatiku seolah dirinya tanpa cacat. Lupakah dia bagaimana dia memperlakukanku selama ini? Bukankah kamu yang selama ini gak menganggap keberadaanku? Aku balik menyerang.
berhenti menyela saat aku sedang bicara, nyelir. Tidak bisakah kamu jawab iya? Tidak bisakah kamu menganggapku sebagai istri sungguhan? Apa kamu tahu rasanya berkali-kali diabaikan? Kamu itu egois, Di. Kamu perlakukan Melati begitu baik, tapi denganku kamu cukup, bentaknya lagi. Kamu laki-laki gak berperasaan yang pernah kutemui. Aku semakin yakin akan mengurus perceraian kita. Jangan macam-macam kamu. Sebutkan alasan yang tepat untukku mempertahankan pernikahan bodoh ini. Aku menatapnya tajam. Setidaknya tunggu sampai ibu pulih. Baik, selama aku menunggu, aku akan kos sendiri. Sudah cukup rasanya aku menyaksikan keromantisan kalian. Tadi sangka Adi tersenyum. Senyuman mengejek lebih tepatnya. Jadi kamu cemburu? Cemburu terlalu mahal kulakukan untukmu. Aku hanya tidak suka diperlakukan berbeda. Kamu tentu tahu alasannya mengapa aku begini. Aku tahu. Aku tahu. Adi hanya mencintai Melati, namun tidak denganku. Baik, aku pastikan kita akan bercerai secepatnya. Aku berkata penuh keyakinan. Dan lagi, Adi tersenyum mengejek. Lakukan sesukamu, tapi tunggu sampai ibu benar-benar pulih. 2,5 jam perjalanan kami sampai di rumah ibu mertuaku. Kami turun dengan membawa serta barang bawaan kami. Selamat siang, Adi, Teh Hanye. Teh Fitri ART di rumah ibu menyambut kami ramah. Tangannya dengan cekatan mengambil alih barang bawaan kami. Bawanya masuk ke dalam. Aku dan Adi bergegas masuk ke kamar ibu setelah mencuci tangan dan kaki. Terlihat ibu tengah berbaring dengan mata terpejam. Tangan kanannya terdapat selang infus. Di sampingnya bapak tertidur dengan posisi duduk dan kepala bersandar di kasur. Kenapa tidak dirawat di rumah sakit saja? Tanyaku pada Adi. Bapak maunya dirawat di rumah aja. Bapak terbangun mendengar kedatangan kami. Berdiri dari duduknya, ia memeluk kami bergantian sembari tersenyum. Istirahat dulu, kalian pasti lelah. Saran bapak yang kembali duduk di samping ibu. Nanti mau lihat ibu dulu, Pak. Adi berdiri di samping bapak lalu mencium kening ibu lembut. Maafin Adi ya, Bu. Adi baru sempat kesini, ucapnya lirih. Baru kali ini aku melihat wajah sedih Adi. Sisi lain dari Adi yang membuatku tersentuh, tapi sama sekali tidak mempengaruhi keputusanku untuk berpisah darinya. Bapak sudah makan? Bapak menatapku sembari tersenyum kecil. Sudah, Neng, jawabnya pelan. Neng istirahat dulu saja. Nanti kalau ibu bangun bisa kesini lagi. Aku mengangguk patuh, lalu meninggalkan kamar ibu, menuju kamar di mana Teh Fitri meletakkan barang bawaanku. Tentu saja, akan menjadi kamar tidurku dan Adi selama 2 malam ke depan. Tidak mungkin juga kami tidur terpisah. Aku memutuskan untuk tidur. Perjalanan 2,5 jam cukup membuatku merasa kelelahan. Belum lama rasanya aku terlelap, terdengar pintu dibuka oleh seseorang. Enggan rasanya buka mata. Aku memilih melanjutkan tidur sampai aku merasakan seorang mengguncang tubuhku. Aku buka mata perlahan dan mendapati sebuah wajah yang begitu kukenal berada di tepat depan wajahku. Mau apa kamu? Aku terlonjak kaget, duduk seketika dan menjauh darinya. Adi berdecak dengan raut wajah masih tak bersahabat. Tidur di sofa, ini ranjangku. Aku yang masih belum sepenuhnya sadar dari tidurku mengucapkan tak percaya dengan pendengaranku. Cepatlah, aku ingin istirahat. Tunggu apa lagi? Usulnya lagi. Maksud kamu? Kamu belum paham juga. Maksudku kamu tidur di sofa sana.
Adi mengarahkan dagunya pada sofa di dekat jendela. Ini ranjangku, jadi yang berhak tidur di sini tentu saja aku. Aku menatap tak percaya pada pria di depanku ini. Sungguh Adi benar-benar pria tak berperasaan. Baiklah, aku mengerti ia tak menginginkanku di hidupnya. Tapi bukan berarti ia menyuruhku tidur di sofa, sedangkan ia dengan nyaman tidur di ranjangnya. Jika Adi tak menganggapku sebagai istrinya, anggaplah aku sebagai seorang mantan yang mungkin akan merasa tidak nyaman tidur di sofa. Aku memilih diam dan tak menanggapi ucapan dan segera beranjak menuju sofa. Tanpa bisa aku tahan lagi, butiran bening meluncur bebas dari sepasang mataku. Iya, selama ini memang diriku seperti ini. Aku menyuapi dengan telaten ibu mertuaku. Beliau sudah lebih baik sekarang, sudah bisa duduk dan berbicara meski kurang begitu jelas. Adi duduk di bibir ranjang di bawah kaki ibu, memijatnya dengan lembut, sembari bercerita mengenai banyak hal. Tidak terkecuali sinetron kesukaan ibu, tukang ojek pengkolan. Aku memilih menjadi pendengar. Kalau saja aku tak menyaksikan sendiri bagaimana lembutnya sikap Adi pada ibu, pasti aku tak percaya jika orang lain mengatakannya. Aku merasa Adi memiliki keberbedaan ganda yang sewaktu-waktu sikapnya bisa berubah seketika. Pukul 9 malam, setelah makan malam dan sholat isya, kami masuki kamar. Aku yang tahu diri langsung saja duduk di sofa dan menyibukkan diri dengan ponselku. Dan Adi kulihat tengah duduk dengan bersandar di kepala ranjang. Jemarinya sibuk menari-nari di layar ponselnya. Bisa kutebak saat ini Adi sedang berchatan ria dengan Melati. Aku mengupload sebuah foto siluet diriku di pantai saat melihat sunset ke akun sosmedku, mengetik sebuah caption yang memang menggambarkan isi hatiku malam ini. Jika tak bisa membuatnya bahagia, setidaknya jangan membuatnya menangis. Setelahnya aku memilih meletakkan ponsel di nakas dan berbaring, berharap esok hari semua kesakitan ini akan menghilang. Aku terbangun pukul 3 pagi. Hawa dingin begitu menusuk hingga ke tulang, membuatku enggan melangkahkan kaki untuk mengambil wudhu. Setelah berperang dengan diri sendiri, akhirnya dengan langkah berat kulangkahkan kaki menuju kamar mandi, melewati ranjang di mana Adi tertidur. Sekilas kulihat pria itu yang tengah terlelap dengan memeluk guling. Tengkuran halus terdengar di pendengaranku. Aku melanjutkan langkah ke kamar mandi, gosok gigi lalu mengambil wudhu. Selesai sholat aku bertadarus, membaca surat Ar-Rahman, membuat batinku gerimis surat yang bermakna, seolah menamparku untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur ketika masih diberi hidup layak meski sering diabaikan oleh hati. Shadaqallahul adzim. Kupeluk dan kuciumi penuh syahdu mushaf bercover keemasan ini, obat dari segala kegundahan, penawar dari segala kesulitan. Sudah bangun? Suara Adi menahan tanganku untuk membuka mukena. Aku menoleh. Pria itu sudah duduk bersandar di kepala ranjang, tengah menatapku. Iya, aku menjawabnya singkat. Seketika aku ragu akan melepaskan mukena di depannya. Bukan apa-apa, hanya sering diabaikan membuatku menganggap Adi seperti orang asing. Jadi aku merasa enggan menampakkan kepalaku tanpa kerudung. Belum selesai, Adi bertanya dengan bingung, mungkin karena melihatku yang justru melamun. Sudah? Kenapa tidak dilepas? Aku menggigit bibir bawahku, bingung harus menjawab apa. Rasanya tak mungkin aku bilang malu pada suamiku sendiri. Memperlihatkan kepalaku tanpa tertutupi kerudung itu
Malu karena ada aku, tebaknya. Adi beranjak dari ranjang dan berjalan menghampiriku. Aku suamimu bukan? Tegasnya saat sudah di depanku. Aku menatapnya. Adi Hutomo Putra, ia tengah tersenyum kecil padaku. Aku, bibirku mendadak kaku untuk berkata-kata. Aku berhak melihatnya bukan? Aku mencoba mengartikan perkataan Adi. Mungkinkah ia sedang diselimuti gairah? Mendadak aku bergidik ngeri. Hampir setiap malam yang ku tahu Adi melakukannya dengan Melati. Mungkinkah ia kini ingin melakukannya denganku karena tak ada Melati di sisinya? Di atas kertas dan atas nama pernikahan, kamu memang berhak melihatku tanpa kerudung, bahkan tanpa selai benang pun. Tapi itu hanya akan terjadi ketika kamu menganggapku sebagai istri, kataku dengan tenang. Adi meraup wajahnya kasar. Ini masih terlalu pagi untuk berdebat, Anyelir. Kalau begitu, tutup matamu atau keluar sebentar selama aku memakai kerudung, usirku. Adi melolakkan mata, menggeleng pelan lalu hendak berbicara, tapi aku menyela lebih dulu. Pergi. Air muka Adi berubah kesal. Kamu pikir aku gak bisa memaksamu melepaskan ini? Adi berusaha melepaskan mukena dari kepalaku secara paksa. Adi! Aku mendesak kesal mencoba menahan tangan Adi yang dengan lancang berusaha melepas mukena yang tengah kupakai. Adi mencengkeram kedua tanganku agar tak menghalangi niatnya. Dengan sekali hentakan mukena yang kukenakan terlepas dari kepalaku, memperlihatkan rambut panjangku yang tergerai bebas. Plak! Revel aku menampar keras pipi sebelah kanan Adi. Lancang kamu, umpatku. Meski Adi suamiku, tapi aku tak terima dengan kelakuannya tadi. Adi terlihat murka, tangannya melayang di udara hendak menamparku balik. Aku diam saja, menunggu. Jika tangan itu berhasil menyentuh pipiku, kupastikan hari ini juga aku akan menggugatnya cerai. Di luar dugaanku, tangan Adi hanya berhenti di udara. Kedua tangannya menggempal erat. Percuma kamu sholat malam tapi kelakuanmu seperti ini, sindirnya. Berdiri dengan wajah memerah dan menatapku tajam. Kamu sendiri yang membuatku semakin enggan bersikap baik padamu. Jadi, tunggu saja sampai ibu pulih, akan kukabulkan permintaan ceraimu, ucapnya penuh tekanan. Adi berbalik dan meninggalkanku di kamar. Sejenak aku menyesali perbuatanku. Aku telah lancang menamparnya. Padahal Adi berhak atas tubuhku. Tapi kemudian aku meyakinkan diri bahwa aku tidak sepenuhnya bersalah. Adi yang lebih dulu mengabaikan. Jadi aku pikir aku berhak menolaknya untuk sekedar melihat rambutku pun dengan bagian tubuhku yang lain. Bersambung. Oke, kita lanjutkan untuk video selanjutnya pada bagian keempat ya dari novel ini. Maaf jika ada berisik-berisik, maklumlah masih punya anak bayi. Oke, assalamualaikum, bye bye, annyeong annyeong.